Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman dan Mbak Dendi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang cyber counseling. Saya mengambil yang eh, video berbasis aplikasi. Nah, video berbasis aplikasi ini kayak contohnya kita melakukan konseling menggunakan kayak aplikasi-aplikasi yang diantaranya itu ada WA, WhatsApp, itu terus Line, Telegram, Instagram, Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman saya nggak mampu menyebutkan ya teman-teman, soalnya saya pun juga belum kayak mencoba aplikasi lain selain uh, yang saya sebutkan tadi. Nah, uh, kenapa saya milih ini? Karena menurut saya uh, video berbasis aplikasi ini ya tentunya uh, lebih efektif ya teman-teman dalam ketika melakukan konseling. Soalnya itu ya kita bisa melihat wajahnya secara langsung, terus tanpa kita bertatap muka secara langsung itu bisa. Kita hanya melihat wajah konseli atau konselor kita itu dari layar seperti itu. Terus di samping itu tuh kan sekarang era modern ya teman-teman, jadinya kan eh, eh, orang-orang semua itu mesti pada punya smartphone ataupun laptop. Nah, jadi kita bisa bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di uh, smartphone kita masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita uh, membahas tentang video berbasis aplikasi ini, nah saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dahulu ya teman-teman. Untuk yang pertama itu tahap pertama itu persiapan. Nah, persiapan ini menggunakan akses atau perangkat keras kayak hardware. Nah, perangkat keras itu kayak semisalnya itu eh, handphone, laptop. Nah, seperti itu teman-teman. Ataupun komputer, tapi kalau komputer itu kadang kameranya itu harus pakai webcam seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu konseling ini juga menggunakan software. Nah, software itu kayak semisalnya itu aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya seperti itu, kayak yang saya sebutin tadi, ada WA, ada Line, ada Telegram, ada Instagram, ada Zoom, ada Google Meet, seperti itu ya teman-teman. Nah, antara konselor dan konseling itu diharapkan untuk mempersiapkan uh, software dan hardware seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa langsung siap untuk melakukan konseling. Hal ini juga perangkat-perangkat lunak yang ada di dalam itu dapat mendukung dan uh, akan digunakan konselor dalam hal keterampilan, kelayakan akademik, penilaian secara etik dan hukum, kesesuaian isu yang akan dibahas, serta tata kelola. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk tahap kedua ini proses konseling ini, nah sebenarnya teman-teman, proses ini tuh tidak jauh berbeda dengan konseling pada umumnya kayak konseling face to face seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu pengantaran teman-teman. Nah, di mana pada bagian ini hubungan pertama dengan konseling yang akan menentukan pertemuan selanjutnya. Kayak semisal itu sebelum kita melakukan konseling itu kita melakukan asesmen terlebih dahulu seperti itu teman-teman. Ya, walaupun kalau online itu kayak agak susah gimana seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini penjajakan. Nah, pada bagian ini di mana konseling mengutarakan permasalahan yang dimilikinya dan perkembangan dalam hubungan konseling. Jadi kita itu sebagai konselor itu kayak mendengarkan itu masalah yang dimiliki konseling. Nah, konseling itu diharapkan mampu mengutarakan masalahnya seperti itu. Terus untuk bagian yang ketiga itu penafsiran. Nah, pada bagian ini konselor menafsirkan perasaan, tujuan, masalah yang dimiliki oleh konseli. Nah, di mana pada bagian ini itu konselor itu bisa kayak menyimpulkan seperti itu ya teman-teman. Kemungkinan besar kayak gitu
tentang perasaan yang dimiliki konselor, terus tujuannya, terus masalah yang dimiliki konselor. Kayak misal nih, wah aku ada masalah nih. Nah, itu pada tahap penafsiran ini konselor itu kalau bisa eh, menangkap tentang masalah yang dimilikinya oleh konselor. Nah, begitu pula dengan konselor, diharapkan pada tahap penafsiran ini konselor itu kayak bisa mengungkapkan masalahnya atau uh, mengeluarkan atau menceritakan masalahnya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang keempat ini pada tahap pembinaan. Pada bagian ini konselor membina konseli setelah dilakukannya penafsiran perasaan konseli, yang dimana di sini konselor menuntun konseli untuk pelan-pelan mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, pada tahap ini ya seperti konseling face to face ya teman-teman ya. Ini tuh kayak konselor itu bisa membina konseli dikit-dikit, bisa kayak mencari jalan keluar gitu loh teman-teman. Kayak semisal nih, ketika saya sendiri menjadi konseli itu memiliki masalah, nah konselor itu bisa kayak membimbing, terus mengarahkan jalan keluarnya tentang masalah yang saya miliki ini teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Terus yang terakhir atau yang kelima itu penilaian. Nah, pada tahap ini konselor melakukan penilaian apakah jalan keluar yang diambil atas permasalahan konseli ini benar-benar memberikan dampak yang baik bagi konseli setelah proses konseling ini berakhir. Nah, jadi kayak penyimpulan seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu tahap-tahap pada video berbasis aplikasi ini. Sebenarnya itu sama teman-teman, antara ya sama kayak konseling face to face, bertemu secara langsung dan menggunakan video berbasis aplikasi ini sebenarnya sama teman-teman. Nah, untuk yang tahap terakhir itu pasca konseling. Nah, pada tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah melakukan penilaian, maka yang pertama konseling akan sukses ditandai dengan kondisi klien yang cash atau effective daily living. Itu yang kedua, konseling akan dilanjutkan dengan sesi face to face. Nah, bertemu secara langsung gitu ya teman-teman. Untuk yang ketiga atau terakhir, konseling dilanjutkan pada sesi konseling online berikutnya. Nah, tadi yang ketiga teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih, ini dari yang terakhir. Nah, kalian akan direferral pada konselor lain atau ahli lain. Nah, kalau semisal nih kira-kira saya menjadi konselor, nah konselingnya itu masalahnya berat dan kira-kira itu dari saya kurang atau saya merasa puas, konselingnya kurang puas, nah nanti bisa direferral, bisa diumpan gitu ya, walaupun kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi merupakan tahapan-tahapan dari konseling video berbasis aplikasi, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terus untuk kelebihannya ini tuh video berbasis aplikasi itu ya yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman, kita itu tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, kita memanfaatkan kayak elektronik yang ada di rumah kita yang bisa dikuasai kita, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu video berbasis aplikasi ini kayak mudah digunakan seperti itu loh teman-teman. Nah, kita itu kayak, soalnya kan kita ya sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita, yang ada di laptop kita, jadi kayak mudah aja gitu loh teman-teman digunain. Nah, apalagi kemarin kan sempat ada COVID-19 itu kan teman-teman, COVID-19. Nah, itu kan kita itu bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di smartphone kita.
kayak kemarin itu sempat kuliah online. Nah, kita menggunakan Zoom, nah Google Meet. Nah, begitu pula dengan konseling teman-teman. Kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita. Kayak semisal konseling melalui Zoom, Meet, WA, ya yang saya sebutkan tadi lah teman-teman pada intinya. Nah, kelebihan selanjutnya nih teman-teman. Nah, video berbasis aplikasi ini selain kita tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, teman-teman maaf tadi ada gangguan. Nah, ketika kita melakukan konseling itu, kita itu bisa mengetahui ekspresi yang ada di konseling itu. Kayak semisal, oh berarti konselingnya lagi sedih, terus lagi marah. Nah, kita itu dapat mengetahui walaupun secara online ya teman-teman. Nah, jadi itu kita bisa, oh berarti konseling ini sedang sedih atau marah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kelebihannya yang lain itu fleksibel, efisien dan efektif dan efisien. Nah, eh, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan itu ya teman-teman dari kelebihan dari. Oke, mohon maaf ya teman-teman tadi ada kendala sedikit. Nah, mungkin tadi kelebihannya seperti itu teman-teman. Tapi di samping ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan atau kelemahan ini yang ada di video berbasis aplikasi ini, yang pertama tentunya jaringan ya teman-teman. Kan kita menggunakan aplikasi ini secara online. Nah, ketika jaringan konseli ataupun konselor itu kayak patah-patah atau putus-putus atau hilang itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Karena apa? Ketika kita melakukan konseling, kita itu kayak kita semisal nih kita baru menjelaskan atau memberikan penafsiran. Nah, tiba-tiba sinyal kita itu hilang. Nah, sinyal konselor hilang, terus nanti kayak baru didengerin sama konseling, terus konselingnya haho ngango. Nah, itulah kasihan tuh teman-teman. Nanti jadi kayak kurang mengerti tentang penafsiran tadi. Terus yang kedua, meskipun selama proses konseling ini berlangsung, konselor tuh dapat mematikan ekspresi wajah konseli, ya benar. Tapi itu kayak kurang memberikan perhatian yang cukup untuk ekspresi wajahnya itu loh teman-teman. Nah, ketika sinyalnya nanti jelek atau jaringannya jelek, nanti kan di layar itu kan kayak putus-putus seperti itu teman-teman. Jadinya kan ya agak patah-patah kayak gitu. Nah, tuh terus di samping itu yang ketiga itu konselor dapat kesulitan dalam menelaah permasalahan yang dihadapi konselor. Nah, ini tuh juga kayak berpengaruh dengan orang-orang sekitar seperti itulah teman-teman. Kayak semisal nih kita melakukan dari konselor ini sebenarnya di rumah, tapi konselingnya itu di luar kayak di kafe. Nah, jadi kan kayak kurang efektif gitu ya teman-teman ya. Apalagi dengan suasana kafe yang sangat bising, jadi ya kayak berisik gitu loh teman-teman. Nggak fokus pada konseling yang berlangsung seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, antara tahap-tahapan, terus kelebihan, terus kekurangan atau kelemahan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kesimpulannya setelah saya mempelajari mata kuliah cyber counseling ini tuh kayak saya tuh sadar bahwa ternyata video berbasis aplikasi ini tuh sangat-sangat bermanfaat untuk masa sekarang, atau ya kemajuan teknologi yang sekarang ya teman-teman. Apalagi kemarin kan sempat COVID kan. Nah, kita itu bisa memanfaatkan smartphone atau laptop kita yang memanfaatkan smartphone atau laptop kita itu dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, jadi itu kita itu bisa belajar tentang
menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone kita. Ya kayak tadi WA, Zoom, laptop, Google Meet. Nah, mungkin seperti itu teman-teman lah. Ternyata itu video video berbasis aplikasi dan beserta materinya itu sangat berguna bagi saya ya, karena saya pun untuk kedepannya kan ya bisa menjadi konselor ya teman-teman. Nah itu tuh ketika konselingnya sedang sakit dan minta untuk melakukan konseling, nah ini tuh sangat-sangat bisa dimanfaatkan teman-teman. Kayak ya kita melakukan Zoom, terus mendengarkan konseling beserta kita melakukan konseling, terus kita memberikan penafsiran ataupun penilaian seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin saya cukupkan sekian untuk penjelasan yang saya bawakan tentang video berbasis aplikasi ini. Ya sekali lagi saya cukupkan sekian. Bila saya banyak kekurangan kata, banyak salah kata, banyak yang melenceng-melenceng, ya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.